mengucapkan selamat sore dan salam. Bapak Ibu warga GKJW Jemaat Kertosono, sebagaimana dalam warta jemaat, kita tanggal 4 Oktober nanti akan dilayani perjamuan kudus oikumene. Mulai hari ini kita perlu mempersiapkan diri untuk bersama-sama ambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus nanti. Dan sore hari ini saya bersama keluarga Bapak Lulu Hardianto akan membangun ibadat sekaligus untuk memandu Bapak Ibu semua di rumah masing-masing dalam rangka ibadah persiapan pelayanan perjamuan kudus. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Kita siapkan kidung jemaat nomor 26. Kita persiapkan kidung jemaat nomor 26 dan mari bersama-sama kita membangun ibadah persiapan sore hari ini dengan pengakuan yang demikian. Kami lakukan ibadat persiapan pelayanan perjamuan kudus oikumene hari ini di rumah kami masing-masing, hanya kepada Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Kita nyanyikan kidung jemaat nomor 26, bait yang pertama dan 2, mampirlah dengar doaku, dan seterusnya. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Jalan terus. Dipersilahkan. Pertemuan kita untuk melengkapi ibadat persiapan kali ini, kita alaskan pada bagian firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 15 sampai 21. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 1 ayat 15 sampai 21. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari bersama-sama kita berdoa lebih dulu. Kami datang kepada Tuhan
dengan penuh syukur dan berharap, sebab kami akui hanya karena Tuhan kami dapat hidup dan senantiasa bertahan dalam menghadapi berbagai dinamika dalam kehidupan ini. Tuhan, saatnya kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan, sebagian yang tertulis di dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 15 sampai 21. Kiranya Tuhan berkenan untuk menolong kami supaya kami mudah memahami hingga menghayati dalam kehidupan sehari-hari atas firman yang telah Engkau taburkan pada kami hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya baca Bapak Ibu ayat 15 sampai 21 Filipi pasal 1. Yang demikian firman Tuhan. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia adalah kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan, mau mengimani, merenungkan, menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saya baca ulang ayat terakhir, ayat 21 yang demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, apabila kepada kita ditanyakan tentang kesukaan terhadap warna, apa kesukaan bapak, ibu tentang warna-warna yang ada? Bila ada yang menjawab, saya suka warna putih, maka secara tidak langsung ia tidak suka warna hitam, karena putih ini berlawanan dengan hitam. Dan tidak ada pilihan warna abu-abu, hanya diminta satu warna saja yang jelas. Kemudian bila ditanyakan tentang rasa, Bapak Ibu, apa yang panjenengan sukai tentang rasa? Bila menjawab, saya suka rasa manis, berarti secara tidak langsung ia sesungguhnya sedang tidak suka rasa pahit, karena manis dan pahit itu adalah rasa yang berlawanan. Tidak ada rasa setengah manis, setengah pahit. Yang jelas saja, pahit ya pahit, manis ya pahit, manis ya manis.
Ibu bapak yang dikasih Tuhan, sesuatu yang berlawanan. Seringkali saya dan penjenengan juga menilai tentang sesuatu yang ada di dalam rasa atau warna itu. Mengapa kita suka warna putih? Alasannya karena warna putih itu bersih. Kalau dipakai itu bisa membuat badan ini, apabila baju atau pakaian itu bisa lebih dingin, karena warna putih itu bisa memantulkan cahaya atau sinar atau panas, beda dengan hitam. Alasannya demikian. Tetapi ketika ada yang mengatakan saya suka warna hitam, alasannya warna hitam itu agak aman dengan kotoran, kotor-kotor dikit tidak tampak. Begitulah masing-masing. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, demikian di dalam kehidupan ini ada dua hal yang selalu berlawanan, dan kita sering menilai itu juga dengan nilai yang berlawanan. Kalau putih tidak tahan kotoran, kalau hitam lebih tahan. Kalau putih itu bisa memantulkan panas dan menjaga tubuh tetap dingin, tapi kalau hitam itu meneruskan panas dan menjadikan tubuh kita panas. Selalu berlawanan. Tapi Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini dua hal itu tidak bisa langsung kita harapkan selalu ada salah satu di antara dua. Kita selalu bertemu yang namanya hitam dan putih, atau manis dan pahit, dan itu harus kita terima. Nah, bagaimana caranya supaya ketika ada putih, ketika kita melihat hitam, atau ketika kita harus merasakan rasa pahit sekaligus manis, kita tetap dapat menikmati? Kita harus mampu melihat di balik sesuatu yang mungkin tidak kita sukai. Kalau saya mengambil contoh jamu, jamu itu rasanya pahit. Kalau manis itu bukan jamu, itu minuman. Jamu itu bukan untuk dinikmati, tetapi jamu itu memang sesuatu yang kita terima untuk kesembuhan, untuk pengobatan. Sehingga kalau kita mau minum jamu, kita tidak perlu melihat atau mempertimbangkan apakah itu pahit atau pahit sekali, tetapi khasiatnya apa. Nah, demikian Bapak Ibu gambaran sedikit tentang Paulus dalam suratnya kepada jemaat Filipi ini, untuk membawa, mengantar saya dan panjenengan menikmati hidup sebagai pengikut Kristus, hidup di dalam Kristus yang selalu lengkap dengan warna kehidupan. Ada kalanya kita ini susah, terbeban, menderita hingga sengsara. Ada kalanya kita ini senang ketika mendapatkan berita-berita Alkitab yang memang betul-betul sesuai dengan apa yang kita alami. Antara mati dan hidup ini adalah sesuatu hal yang saling berlawanan. Bila orang menganggap hidup ini indah, hidup ini menyenangkan, hidup ini pantas untuk disyukuri, misalkan karena semuanya serba baik dan indah, maka ketika orang sedang berpikir tentang kematian, dia akan menilai sebaliknya. Kematian itu hanyalah sesuatu atau keadaan yang menakutkan, keadaan yang penuh duka dan sebagainya. Namun perlu disadari bahwa saya dan dia tidak mungkin selamanya ini akan tetap hidup, suatu saat akan mati.
Maka bagaimana cara bisa melihat bahwa kematian itu sesungguhnya tetap berguna bagi kita, seperti jamu yang rasanya pahit tetap berguna? Maka Paulus ini bisa melihat yang perlu menjadikan permenungan saya dan panjenengan. Hidup bagiku ini adalah untuk Kristus. Bila mati itu keuntungan. Apakah ini yang dimaksud karena saat mengikut Kristus itu penuh dengan penderitaan, kemudian setelah mati sudah ada menderita lagi begitu? Bukan itu, Bapak Ibu. Bukan itu. Karena memang orang banyak yang sudah mengatakan begini, urip iku sejatine mung golek sangune pati. Sekalipun perkataan atau istilah ini sederhana Bapak Ibu, tetapi bila kita renungkan, ya benar. Mungkin sama dengan yang dimaksudkan oleh Paulus ini. Ketika aku hidup, hidupku untuk Kristus, supaya di dalam kematianku nanti itu sebagai keuntungan yang besar. Maka Bapak Ibu, kita tidak perlu melihat begitu dalam tentang hiruk pikuk kehidupan ini. Tetapi yang lebih penting, gunakan hidup ini adalah untuk Kristus. Hidup ini untuk meneladani Tuhan kita Yesus Kristus. Maka tentang kematian yang kelak pasti kita alami itu tidak perlu lagi untuk kita pikirkan, karena segala sesuatunya sudah jelas. Ketika kita mati, ketika hidup bagi Kristus, maka mati adalah keuntungan. Kita tidak akan takut lagi dengan kematian, karena itu tentu akan kita alami, dan kita akan semakin berpengharapan ketika hidup kita ini sedang mendekati Indonesia. Ini pemikiran Paulus waktu di penjara ini kan hanya ada dua pilihan: di penjara, di sidang ini sidang bebas apa sidang mati, kan hanya begitu saja. Nah, Paulus punya bekal bahwa ketika ia masih bisa bebas, bahkan sampai di penjara pun, Paulus ini setia selalu kepada Kristus dengan segala tanggung jawabnya. Maka dia tidak berpikir tentang apa yang dialami ketika ia nanti harus mati. Nah, demikian Bapak Ibu, kaitannya dengan perjamuan kudus oikumene yang akan kita terima nanti pada tanggal 4. Itu juga untuk mengingat tentang kematian Kristus hingga kebangkitannya demi saya dan panjenengan. Maka saya dan panjenengan, kala hidup ini mari kita bangun hidup kita bagi Kristus. Sebagian yang kita alami nanti juga menjadi bagian bagaimana kita menghayati kematian Kristus di dalam pelayanan perjamuan kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan masuk di dalam doa pendadaran. Kita akan mengakui dan menyesali segala perjalanan yang sudah kita alami. Sadar atau tidak, kita harus mengakui kita masih sering mengabaikan tugas-tugas, apalagi meneladani Kristus. Masih ada waktu Bapak Ibu untuk kita melakukan pertobatan dan pengakuan. Kami undang Bapak Ibu berdiri. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa penyesalan. Tuhan, tidak ada yang pantas untuk kami akui di hadapan Tuhan kecuali pengakuan dosa. Kesalahan demi kesalahan, pemberontakan demi pemberontakan,
secara tidak langsung selalu ada dan kami alami setiap waktu. Bagaimana mungkin kami mampu meneladani Kristus apabila di dalam kehidupan kami hanya bisa melihat, hanya hidup inilah ada keindahan, sehingga kami tidak mau untuk sengsara menderita sebagaimana Kristus telah menderita sengsara dan mati untuk kami. Maka Tuhan, kami sesali segala kebodohan kami ini. Sekaligus sebagai persiapan kami akan menerima pelayanan perjamuan kudus yang tidak semua orang diizinkan. Hanya orang-orang tertentu yang mau bertobat, mengakui kesalahannya, meninggalkan segala kejahatan-kejahatannya. Demikianlah kami ini sesungguhnya adalah orang-orang yang cakap dan terampil melakukan kejahatan, dan kami sering tidak sadar akan hal itu. Betapa bodohnya kami ini. Maka Tuhan, kiranya Engkau tetap berkenan mengasihi kami, mengampuni dosa dan kesalahan kami, terlebih mengizinkan kami nanti untuk ambil bagian di dalam pelayanan perjamuan kudus oikumene, supaya kami oleh Roh-Mu, oleh kuasa kematian dan kebangkitan Kristus senantiasa diperbaharui. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita teguhkan melalui pengakuan iman rasuli. Kita mengaku yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan kembali duduk. Demikian Bapak Ibu, untuk prosesi kita melakukan persiapan khusus, dan saatnya oleh karena kemurahan Tuhan kita dapat berhimpun dan membangun ibadat, maka kita akan bersyukur kepadanya bersama persembahan dan pujian melalui Kidung Jemaat 269 bait yang pertama dan 2 kita nyanyikan untuk mengiringi kita menghimpun persembahan. Bait yang pertama dan 2, hai musafir, mau kemana kau arahkan langkahmu, dan seterusnya. Hai musafir, mau kemana kau arahkan langkahmu, kami ikuti Raja dan berjalan tak lesu lewat gunung dan dataran, arah
Apa kamu dapat tahan dalam badai yang seru? Tangan Tuhan yang menuntun hati kami pun teguh. Apapun yang dihadapi, Yesuslah membimbing kami. Yesuslah membimbing kami kepada-Nya yang kudus. Yesuslah membimbing kami kepada-Nya yang kudus. Kita masuk dalam doa syafaat. Kami datang kembali kepada Tuhan dengan syukur. Bersama persembahan yang sudah kami himpun, kami serahkan kepada Tuhan. Inilah yang mampu kami bawa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkati, sekaligus mengajari kami untuk dapat mempersembahkan hidup sebagaimana hidup untuk Kristus, hingga kami nanti mati pun akan menjadi sebuah keuntungan yang besar. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah mengajari kami sore hari ini. Selanjutnya kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sampai saat ini belum bisa melakukan persiapan pelayanan perjamuan kudus secara khusus. Masih ada kesempatan, biarlah Tuhan sendiri yang tetap memanggil dan memampukan saudara-saudara kami ini menggunakan kesempatannya dengan baik, supaya tidak ada satupun yang tertinggal untuk menerima anugerah Tuhan. Sementara penanggung jawab majelis jemaat yang sekaligus akan menyediakan fasilitas untuk peralatan perjamuan kudus, kiranya Tuhan berkenan memberkati hingga semuanya guyup dan semuanya berkenan di hati Tuhan. Sementara Tuhan, kami tetap berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan penyakit, walaupun masih bisa ditahan dan disikapi dengan rawat jalan atau obat-obatan. Kiranya Tuhan tetap campur tangan, memberi kuasa kepada apa yang diterima, seperti para medis dan obat-obatan. Inilah Tuhan saudara-saudara kami yang kami tahu sampai saat ini masih bergumul. Di antaranya Bapak Agus Yulianto, Bapak Pujiarso, Bapak Slamet Yakub, Ibu Nabiani, Ibu Kartini Suwoyo, Ibu Tutik Mujiono, Ibu Eti Pantom, juga Mbak Reni. Dan untuk yang jumpo seperti Ibu Marminah, Ibu Mami Alfon, Ibu Kastinah, Bapak Adi Winoto, Bapak Masnu, Bapak Marno, sekalian ibu. Dan mungkin masih ada lagi yang lain yang kami tidak bisa mengingat. Tolong Tuhan, tanpa terkecuali, kiranya Tuhan berkenan untuk mencurahkan kekuatan, pertolongan, dan pemulihan. Kami berdoa untuk anak-anak yang masih bergumul dengan situasi karena masih dalam kondisi belum aman, hingga segala aktivitas yang sangat diperlukan dalam menyongsong masa depannya harus terganjal sejenak. Ialah saat mereka belajar
belum bisa melakukan dengan tatap muka bersama pengampu. Tolong Tuhan, tetap buat anak-anak kami ini mampu memanfaatkan media yang tersedia supaya semuanya berguna bagi kehidupan kedepannya. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen semuanya, khususnya warga GKJ Jemaat Kertosono dimanapun berada. Seperti sore hari ini, Bapak Luluk Hargianto bersama keluarga yang berkenan untuk memandu bersama ibadat. Kiranya Tuhan memberkati, damai sejahtera senantiasa ada di rumah-rumah warga GKJ Jemaat Kertosono pada khususnya. Ibadat hendak kami akhiri, kami pun akan beranjak dari tempat kami masing-masing untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Hanya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Kita tutup Bapak Ibu bersama-sama dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 274. Kita nyanyi sama saja. Nomor 274 kita nyanyikan bait yang pertama saja. Bila nanti Yesus datang menata intanya, tiap orang yang percaya kepunyaannya dan seterusnya. Nomor 274 bait yang pertama saja. Bila nanti Yesus datang dan seterusnya. Bila nanti Yesus datang menata intanya, tiap orang yang percaya kepunyaannya, tiap orang percaya percaya intan permata di mahkotanya. Mari kita bersama-sama mundur dengan menerima berkat Tuhan melalui hambanya yang demikian. Kasih karunia Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus senantiasa ada di dalam keluarga Bapak, Ibu, saudaraku semua, hari ini kekal selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, akhirnya mengucapkan selamat malam, selamat berkumpul bersama keluarga dan berbagi. Jangan lupa kami tunggu kehadiran Bapak Ibu besok hari Minggu, tanggal 4 Oktober, pukul 7 pagi di gedung diperkenakan untuk membangun ibadat persekutuan. Sementara yang di rumah-rumah kami persilahkan untuk mengikuti secara langsung dari rumah masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Yes. Gak kuat. Oh, itu apa? Ya, buat-buatnya. Maksudnya yang lain itu kan aman, maksudnya. Jangan delok tapi yo. Bocah Aman nggak apa-apa. Iya. Iki mau 70 sudah, 70 sudah. Dan maksimal tidak loro loh. Nah, Rasanya tidak loro tak maksimal.